Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah pada kesempatan kali ini kami akan coba menjelaskan satu lanjutan materi ekonomi mikro pada bab ke-8 tentang profit maksimum. Di tema kali ini akan kita coba membahas berkaitan dengan memilih output dalam jangka panjang. Di sini disebutkan bahwa memilih output dalam jangka panjang itu adalah pembahasan pertamanya berkaitan dengan economic rent atau sewa ekonomi. Didefinisikan dalam materi ini bahwa economic rent itu, sewa ekonomi itu adalah jumlah yang bersedia dibayar oleh perusahaan untuk suatu input yang dikurangi jumlah minimum yang diperlukan untuk memperolehnya. Jadi terkait dengan sewa ekonomi ini, dalam beberapa literatur yang coba saya kumpulkan, di situ mencoba membahas berkaitan dengan bagaimana satu perusahaan memiliki akses kepada faktor-faktor produksi. Salah satunya itu adalah berkaitan dengan sewa ekonomi. Di sini dikatakan bahwa untuk menunjukkan tentang sewa ekonomi itu seperti apa, diambil satu contoh berkaitan dengan anggaplah misalkan ada dua perusahaan dalam suatu industri yang memiliki tanah secara langsung. Maka dari itu biaya minimumnya untuk memperoleh tanah itu adalah sama dengan 0. Namun ada satu perusahaan yang misalkan saja dia terletak di pinggiran sungai dan dapat mengirimkan produknya dengan harga misalkan $10.000 per tahun, lebih murah dibandingkan dengan perusahaan yang lain yang berada di pedalaman. Nah, dalam kasus ini maka keuntungan $10.000 tadi itu lebih tinggi daripada perusahaan pertama tadi yang disebabkan oleh sewa ekonomi karena posisi tanah yang cukup strategis. Nah, karena itu pembahasan terkait dengan sewa ekonomi ini dia akan meningkat, sewa ekonomi itu tergantung dari posisi dan letak tanah itu sendiri. Nah, di sini juga dikatakan bahwa memilih output dalam jangka panjang itu membahas berkaitan dengan surplus produsen dalam jangka panjang, di mana dalam surplus produsen dalam jangka panjang ini itu dikatakan adalah bahwa dalam jangka panjang, in the long run, in a competitive market, dalam pasar yang kompetitif, pasar persaingan sempurna, the producer surplus that I firm
Jadi surplus produsen itu ya, yang diperoleh oleh perusahaan dari the output that it sells, dari dari output yang dijualnya, itu terdiri dari sewa ekonomi yang dinikmatinya dari semua input yang langka. Input yang langka itu misalkan dikasih contoh seperti misalkan tanah, sumber daya alam, kemudian keterampilan kewirausahaan, atau bakat-bakat keterampilan lainnya yang itu tidak dimiliki oleh sebagian orang, tidak dimiliki oleh keseluruhan orang, hanya pada orang-orang tertentu saja. Maka dalam hal ini dia disebut sebagai bagian dari surplus produsen dalam jangka panjang. Pada pembahasan selanjutnya, di sini diberikan contoh bagaimana ya, surplus produsen itu dalam jangka panjang dalam bentuk gambar. Sini ada dua gambar, yakni gambar A dan gambar B. Pada gambar A di sini, ini dikatakan bahwa perusahaan itu akan menghasilkan laba. Perusahaan itu akan menghasilkan laba, profit ya, menghasilkan laba nol, profit nolnya dalam keseimbangan in long run equilibrium, dalam keseimbangan jangka panjang. Dalam equilibrium jangka panjang, semua perusahaan atau seluruh perusahaan itu memperoleh laba ekonomi nol. Ini bisa kita lihat pada gambar A. Pada gambar A di sini itu disebutkan bahwa sebagai contoh misalkan tim baseball, ya, tim baseball ya, yang berada di kota yang moderate size city ya, yang berukuran sedang, itu menjadi cukup banyak tiket yang dijual dengan harga $7, yang dimana harga $7 ini itu sama dengan biaya rata-rata, biaya marginal rata-rata. Sedangkan pada gambar B itu ditunjukkan bahwa permintaannya lebih besar. Jadi permintaannya itu lebih besar, sehingga karena permintaannya lebih besar, maka harga $10 itu dapat dikenakan, ya. Dapat dikenakan atau diberikan, gitu. Di mana tim ini kemudian meningkatkan penjualan ke titik di mana biaya produksi rata-rata ditambah dengan sewa ekonomi rata-rata sama dengan harga tiket. Sama dengan harga tiket. Ketika biaya peluang yang terkait dengan kepemilikan waralaba diperhitungkan, maka tim itu akan memperoleh keuntungan ekonomi nol. Hal ini terjadi karena lebih banyak orang yang ingin melihat pertandingan bisbol, sehingga tim terakhir itu dapat menjual tiket seharga $10, masing-masing $10 ya, masing-masing, dan dengan demikian maka dia akan memperoleh laba akuntansinya itu sebesar 2,80, karena ada peningkatan dari $7,20 meningkat menjadi $10 karena tingginya tadi permintaan terhadap
tiket untuk menonton pertandingan bisbol. Nah, namun jika kita lihat di sini, sewa yang terkait dengan lokasi yang lebih diinginkan itu mewakili biaya bagi perusahaan atau opportunity cost-nya, biaya peluangnya, karena dapat menjual waralabanya ke tim yang lain. Akibatnya keuntungan ekonomi di kota besar juga mengalami nilai yang nol. Nah, itu penjelasan berkaitan dengan surplus produsen pada jangka panjang. Nah, selanjutnya kita akan membahas yang berkaitan dengan industri pada biaya konstan. Ya, industri pada biaya konstan. Industri pada biaya konstan ini atau kurva ya pada poin 8.8 ini kita akan membahas tentang kurva penawaran jangka panjang industri. Pada poin pertama kita akan coba menjelaskan tentang constant cost industri, industri pada biaya konstan. Sebelum ke penjelasan ini, ada beberapa literatur yang coba saya kumpulkan untuk menambah referensi terkait dengan kurva penawaran jangka panjang pada industri. Di sini dikatakan bahwa dalam analisis penawaran jangka pendek, ya, pertama-tama yang harus dilakukan itu adalah menurunkan kurva penawaran perusahaan dan kemudian menunjukkan bagaimana penjumlahan kurva penawaran masing-masing perusahaan menghasilkan kurva penawaran pasar. Maka dari itu bentuk kurva penawaran jangka panjang, pada sejauh mana tergantung pada sejauh mana kenaikan dan penurunan output industri itu mempengaruhi harga yang harus dibayar oleh perusahaan untuk input ke dalam proses produksi. Nah, jadi dalam kasus di mana ada skala ekonomi, ya, dalam produksi atau penghematan biaya yang terkait dengan pembelian input dalam jumlah besar, harga input itu akan menurun seiring dengan peningkatan output. Nah, di sini bisa kita lihat berkaitan dengan industri biaya konstan yang kurva penawaran jangka panjangnya sifatnya horizontal. Pada gambar 8.16 di sini itu menunjukkan terkait dengan pasokan jangka panjang ya, dalam industri berbiaya konstan. Di sini ada dua gambar yang ditampilkan, yakni gambar A dan gambar B. Pada gambar A, ya, pada gambar B itu, di situ ditunjukkan terkait dengan kurva outputnya Q1 ke Q2 dan harga dolar per unit untuk setiap output dari P1 ke P2. Di sini ada kurva marginal cost-nya dan average cost-nya. Di sini dikatakan bahwa pada gambar 16 ini itu menunjukkan pada bagian B kurva penawaran jangka panjang dalam industri biaya konstan itu adalah garis horizontal SL, garis horizontal SL. Oh ya, yang ini ya, garis horizontal yang SL ini, garis horizontal SL di P1.
Nah, kemudian ketika permintaan meningkat, ya, ketika permintaan itu meningkat, ya, ketika permintaan meningkat, awalnya akan menyebabkan kenaikan harga. Nah, diwakili oleh perpindahan dari titik A ke titik C. Ya, ini dari titik A ke titik C. Nah, perusahaan itu pada awalnya meningkatkan output ya dari Q1 kemudian ke Q2. Nah, ke Q2. Nah, seperti yang ditunjukkan pada gambar A. Q1 ke Q2. Nah, kemudian tetapi masuknya perusahaan baru itu akan menyebabkan pergeseran ke kanan dalam penawaran industri. Ya, dari S1 ke S2. Nah, dari S1 ini ke S2. Jadi ada pergeseran kurva kurva penawaran. Bergeser ke kanan penawaran industri. Nah, mengapa itu bisa terjadi? Di sini dikatakan karena harga input itu tidak terpengaruh ya oleh peningkatan output ya, oleh peningkatan output industri. Nah, hal ini terjadi sampai pada harga asli yang diperoleh ya, pada titik B di kurva atau gambar industri. Nah, di sini juga dikatakan bahwa oleh karena itu kurva penawaran jangka panjang untuk industri itu biaya konstannya adalah garis horizontal pada harga yang sama dengan biaya produksi rata-rata minimum jangka panjang. Nah, jadi kurva penawaran jangka panjang untuk industri itu pada biaya konstan terjadi pada garis horizontal pada harga yang sama dengan biaya produksi rata-rata minimum jangka panjang. Nah, ya, pada harga yang lebih tinggi, dari P1 misalkan ke P2, akan ada keuntungan positif, yakni peningkatan entry, peningkatan pasokan dalam jangka pendek, dan dengan demikian tekanan ke bawah pada harga. Nah, di sini juga dikatakan, ingatlah bahwa dalam industri biaya konstan, harga input itu tidak berubah. Ketika kondisi pasar output berubah, maka industri biaya konstan itu dapat memiliki kurva biaya rata-rata jangka panjang yang sifatnya horizontal. Oke. Kemudian kita lanjutkan berkaitan dengan industri yang biaya tinggi. Ya, increasing cost industri yang berbiaya tinggi. Nah, dalam industri ya dengan biaya meningkat itu dikatakan bahwa industri yang kurva penawaran jangka panjangnya itu miring ke atas. Jadi dia miring ke atas. Nah, ini dia. Ya. Yang ST ya. SL ya, SL. Itu yang miring ke atas. Kalau yang tadi yang yang industri biaya konstan, dia itu lurus horizontal. Tapi untuk yang biaya industri berbiaya tinggi ini, increasing atau yang meningkat, itu
kurva penawaran jangka panjangnya itu dia berbentuk miring ke atas. Nah, miring ke atas. Nah, pada gambar 8.17 itu disebutkan bahwa pasokan jangka panjang dalam industri dengan biaya yang meningkat. Nah, pada gambar B, ya, dalam gambar B itu diperlihatkan bahwa penawaran jangka panjang, ya, penawaran jangka panjang dalam industri, ya, penawaran jangka panjang dalam industri dengan biaya, ya, dengan biaya yang meningkat, ya, dengan biaya yang meningkat adalah kurva yang miring ke atas. Nah, SL ini biaya yang meningkat, ya, dari P1 ke P2. Nah, kemudian ketika permintaan meningkat, ya, ketika permintaan itu meningkat, awalnya menyebabkan kenaikan harga. Ya, ketika permintaan itu meningkat, awalnya menyebabkan kenaikan harga. Ya, dari meningkatkan harga. Kemudian perusahaan meningkatkan output. Maka perusahaan meningkatkan output dari Q1 ke Q2, dari Q1 ke Q2, dari Q1 ke Q2. Akibatnya dalam hal ini, masuknya perusahaan baru, ya, itu akan menyebabkan pergeseran ke kanan dan penawaran dari S1 ke S2, ya, dari S1 ke S2. Nah, hal ini terjadi karena harga input, ya, input price increase as a result, ya, karena harga input itu meningkat, ya. Sebagai akibatnya keseimbangan jangka panjang, the new long run equilibrium, ya, yang baru itu terjadi pada harga yang lebih tinggi daripada keseimbangan awalnya. Ya. Keseimbangan awalnya. Maka dari sini kita bisa katakan bahwa dalam industri dengan biaya meningkat, kurva penawaran industri jangka panjangnya itu miring ke atas. Nah, dia mengalami miring ke atas. Nah, pada kondisi ini, dalam beberapa literatur saya coba sebutkan bahwa industri itu menghasilkan lebih banyak output. Nah, pada kondisi itu, ya, industri lebih banyak menghasilkan output, ya kan? Nah, menghasilkan output, tetapi hanya pada harga yang lebih tinggi. Nah, ini bisa kita lihat, harga yang lebih tinggi, outputnya bertambah. Nah, yang lebih tinggi yang diperlukan untuk mengkompensasi kenaikan biaya input. Istilah kenaikan biaya itu mengacu pada pergeseran ke atas, ya, dalam kurva biaya rata-rata marginal. Nah, ini kurva biaya rata-rata marginal, ya, average cost dari AC1 ke AC2 pada jangka panjang perusahaan, bukan pada kemiringan positif dari kurva biaya itu sendiri, tapi karena adanya pergeseran kurva AC dari AC1 ke AC2. Nah, itu yang berkaitan dengan increasing cost industry. Nah, kemudian kita mencoba mengambil satu contoh di sini berkaitan dengan kalau dia mengalami penurunan, ya, industri yang mengalami penurunan biaya atau decreasing cost industry. Di sini dikatakan untuk decreasing cost industry itu adalah industri yang kurva penawaran jangka panjangnya miring ke bawah. Kalau tadi miring ke atas dia. Kalau ini berarti
penurunan biaya itu kurvanya miring ke bawah. Nah, dalam hal ini, peningkatan permintaan yang tidak terduga itu menyebabkan output industri berkembang seperti sebelumnya. Tetapi ketika industri tumbuh lebih besar, maka ia dapat memanfaatkan ukurannya untuk mendapatkan beberapa input dengan lebih murah. Misalnya saja, industri yang lebih besar itu memungkinkan sistem transportasi yang lebih baik atau jaringan keuangan yang lebih baik dan lebih murah. Dalam hal ini, kurva biaya rata-rata itu perusahaan itu akan bergeser ke bawah. Bahkan jika perusahaan itu tidak menikmati skala ekonomi dan harga pasar produk turun, itu maka harga pasar yang lebih rendah dan biaya produksi yang rata-rata yang lebih rendah itu mendorong keseimbangan jangka panjang yang baru dengan lebih banyak perusahaan, lebih banyak output dan harga yang lebih rendah. Maka dari itu dalam literatur ini sebagai penambahan dari penjelasan industri, decreasing cost industry itu dikatakan bahwa oleh karena itu dalam industri penurunan biaya, kurva penawaran jangka panjangnya itu miring ke bawah. Ini diambil contoh dari, misalkan di sini ada contoh 8.6, itu adalah industri biaya konstan, naik dan turun untuk kopi dan mobil. Nah, di sini dikatakan Anda telah diperkenalkan dengan industri yang memiliki biaya jangka panjang yang konstan, meningkat dan menurun. Nah, kami melihat bahwa pasokan kopi itu sangat elastis dalam jangka panjang. Alasannya karena di sini itu dikatakan karena the reason is that land for growing coffee, karena bahwa lahan the dead land for growing coffee is withdrawn. Jadi dikatakan bahwa alasannya itu karena lahan untuk menanam kopi itu tersedia secara luas dan biayanya and the cost of planting and caring. Jadi dan biayanya itu biaya penanaman dan perawatannya maksudnya itu tetap atau konstan. Seiring dengan bertambahnya, dengan demikian kopi itu adalah industri yang biayanya konstan. Sedangkan pada industri minyak, itu industri dengan biaya yang terus meningkat. Mengapa bisa seperti itu? Karena memang minyak itu adalah sumber daya yang sifatnya terbatas. Ketersediaan lahannya minyaknya terbatas, sedangkan volumenya besar. Gitu. Dan minyaknya bervolume besar yang mudah diakses dan sifatnya terbatas. Gitu. Yang kemudian yang terakhir ini adalah industri dengan biaya menurun. Ini contohnya adalah dalam industri otomotif. Dalam industri otomotif keuntungan biaya tertentu muncul karena input dapat diperoleh dengan lebih murah seiring dengan peningkatan volume produksi. Sehingga dia kurvanya itu adalah miring ke bawah. Kalau yang yang biaya meningkat, itu dia kurvanya miring ke atas. Sedangkan kalau yang konstan dia konstan horizontal. Selanjutnya kita akan membahas berkaitan dengan bagaimana efek terhadap pajak. Bagaimana efek terhadap pajak untuk industri, untuk kurva penawaran jangka panjang industri. Di sini dikatakan bahwa dalam gambar 8.18 pengaruh pajak keluaran terhadap keluaran perusahaan kompetitif. Dikatakan bahwa pajak keluaran itu menaikkan kurva biaya marginal perusahaan sebesar jumlah pajak, dan perusahaan akan mengurangi outputnya ke titik
di mana biaya marginalnya ditambah pajak sama dengan harga produk. Nah, ini bisa kita lihat di sini. Ya, ini P1 ya. Jadi perusahaan itu akan mengurangi outputnya ya dari Q1 ke Q2 karena adanya pajak tadi ya. Ya, adanya pajak. Nah, yang dimana pengurangan itu bergeser ke titik di mana biaya marginalnya ditambah pajaknya itu sama dengan harga produknya pada titik ini dari Q1 ke Q2. Karena memang dalam beberapa literatur disebutkan bahwa pajak itu adalah salah satu input perusahaan ya yang akan menciptakan insentif bagi perusahaan untuk mengubah cara perusahaan dalam menggunakan inputnya dalam proses produksinya. Nah, di sini juga dikatakan bahwa ya, ini dikatakan bahwa pajak keluaran dapat memiliki dua kemungkinan efek. Jika perusahaan masih dapat memperoleh laba ekonomi positif atau nol setelah pengenaan pajak, ia akan memaksimalkan labanya dan memilih tingkat output di mana biaya marginal ditambah pajak sama dengan harga produk. Nah, maka di sini kita bisa lihat pada gambar 8.18 tadi. Nah, di mana pajak keluaran itu menaikkan kurva biaya marginal perusahaan sebesar jumlah pajak. Nah, akhirnya pajak keluaran itu juga dapat mendorong beberapa perusahaan yang biasanya agak lebih tinggi daripada yang lain untuk keluar dari industri karena adanya pajak tadi. Dalam prosesnya pajak menaikkan kurva biaya rata-rata jangka panjang untuk setiap perusahaan. Nah, ini dari menaikkan kurva biaya rata-rata. Kurva biaya rata-rata. Ya, dari AVC1 menjadi AVC plus tax. Plus T-nya, ya, teksnya, pajak. Nah, kemudian yang terakhir, ini berkaitan dengan gambar yang selanjutnya menjelaskan tentang pengaruh pajak terhadap pengeluaran industri. Nah, di sini dikatakan bahwa pajak keluaran ya, yang dikenakan oleh perusahaan ya, pada semua perusahaan, ya, all firms, pada semua perusahaan di pasar kompetitif menggeser kurva penawaran, dari S1 ke S2 untuk industri ke atas sebesar jumlah pajak. Misalkan anggaplah ini jumlah pajaknya, maka kurva penawarannya juga menggeser ke arah yang telah digambarkan pada gambar 8.9 ini. Pergeseran ini itu menaikkan harga pasar produk dan menurunkan total output industri. Jadi pergeseran ini akan menaikkan harga karena ada tambahan dari pajak yang dibebankan kepada perusahaan. Jadi naik dari P1 menjadi P2, maka perusahaan akan menaikkan harga. Gitu. Nah, yang terjadi pada outputnya itu akan mengalami penurunan dari Q1 ke Q2. Ini bisa kita lihat dari contoh long run elasticity of supply. Jadi elastisitas jangka panjang, elastisitas pasokan jangka panjang. Nah, di sini dikatakan bahwa pada example 8.7 itu mencontohkan bagaimana sebuah perumahan
yang ditempati para pemilik, ya, dan sewa itu memberikan contoh menarik tentang kisaran kemungkinan elastisitas penawaran. Sini dikatakan if the price of house service were to rise in one area of the country, jika harga layanan perumahan itu naik di suatu wilayah atau suatu negara, jumlah layanannya, the quantity of service could increase substantially. Jadi jumlah layanan itu akan dapat meningkatkan secara substansial. Bahkan situ katakan, bahkan ketika elastisitas penawaran itu diukur di daerah perkotaan, urban areas, di mana biaya tanahnya itu meningkat karena permintaan, akan layanan perumahan itu juga akan meningkat. Elastisitas penawaran jangka panjangnya masih mungkin besar. Ya, mungkin besar karena biaya tanah hanya mencakup sekitar 1/4 dari total perumahan. Namun, pasar untuk perumahan sewa itu berbeda-beda. Nah, pembangunan perumahan sewa itu sering dibatasi oleh undang-undang zonasi setempat. Undang-undang zonasi setempat. Ya, saya kira itu yang bisa saya jelaskan berkaitan dengan pembahasan untuk poin terakhir terkait dengan profit maximization and competitive supply. Terima kasih.